Halo, kali ini kita akan mempresentasikan tentang toll road safety. Ada 4 poin yang akan kita bahas di sini. Pertama, kebijakan keselamatan jalan tol. Kedua, pelaksanaan audit keselamatan. Ketiga, tindakan korektif. Dan keempat, strategi peningkatan keselamatan. Inti dan komitmen global. PBB menetapkan keselamatan jalan sebagai isu kesehatan dan pembangunan global dengan menunjuk WHO sebagai koordinator utama. PBB mendorong kerjasama internasional khususnya bagi negara berkembang untuk memperkuat upaya keselamatan jalan. Kebijakan keselamatan jalan di Indonesia berawal dari UU nomor 22 tahun 2009 dan diperkuat melalui Inpres nomor 4 tahun 2013 dan PP nomor 37 tahun 2017. Untuk regulasi terbaru yang dipakai yaitu PP nomor 23 tahun 2024 yang menegaskan kewajiban audit keselamatan jalan dan penerapan sistem manajemen berkeselamatan. Di dalam kerangka ADB menegaskan bahwa tercapainya keselamatan jalan bergantung pada tata kelola institusi yang kuat, intervensi yang tepat, sasaran serta hasil yang terukur dengan pemantauan tingkat kematangan secara berkelanjutan. Keselamatan jalan di Indonesia dijaga melalui 3 instrumen yaitu ULFJ, AKJ, dan IKJ. 3 instrumen utamanya adalah uji laik fungsi jalan, audit keselamatan jalan, dan inspeksi keselamatan jalan. Elemen jalan yang ditinjau ada 2, yaitu geometri dan fasilitas jalan yang terdiri dari alinyemen horizontal atau vertikal, bahu jalan, median, lajur, dan simpang, serta perlengkapan dan sarana yang terdiri dari bangunan pelengkap, fasilitas sepeda atau SPM, perlengkapan jalan, pengaturan lalu lintas. Untuk kebutuhan dokumen dalam pemeriksaan AKJ, yaitu Rencana Teknis Akhir atau RTK, dan dokumen pendukung. Serta dalam lingkup pemeriksaan keselamatan, ada dokumen perencanaan teknis akhir dan dokumen tahap konstruksi. Next akan dilanjutkan oleh Mas Denry. Silakan Mas Denry. Halo, saat ini saya akan coba memaparkan terkait dengan fase 4 ya, terkait dengan toll road safety, yaitu tindakan korektif dan strategi peningkatan keselamatan jalan tol. Untuk tindakan korektif sendiri secara pengertian adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan kemungkinan penyebab ketidaksesuaian atau situasi yang tidak diinginkan. Input untuk pelaksanaan tindakan korektif meliputi identifikasi blank spot, AKJ, dan lain sebagainya, sampai nanti dengan pendekatan sistematis ini memastikan setiap tindakan korektif didasarkan pada data dan analisis yang komprehensif. Untuk konsep black spot sendiri itu ada 4, tapi yang paling sering dipakai adalah yang dari metode Polri yang terakhir, yaitu penentuan black spot menggunakan batasan ruas jalan 500 meter, batasan waktunya 2 tahun, dan nilai pembobotan minimumnya adalah 30, dengan kriteria sebagai berikut, misalnya MD 10, luka berat 5, dan luka ringan 1. Metode identifikasinya sendiri ada 5 tahap, dari awal identifikasi. Yang nomor 2 adalah penetapan fokusnya, jaringan jalannya seperti apa, terus pemilihan ukuran kinerjanya, terus metode penyaringannya, terus yang terakhir adalah screen dan evaluasi. Untuk strategi penanganannya berdasarkan penyebab kecelakaan itu saya ambilkan contoh-contoh di sini. Misalnya untuk penyebab kecelakaannya selip, usulan penanganannya adalah perbaikan tekstur permukaan jalan serta delinasi yang lebih baik. Sampai misalnya dengan kecepatan tinggi, kita menambahkan rambu kecepatan, rumble strip, dan kamera pengontrol. Setiap jenis penanganan memiliki faktor reduksi yang berbeda-beda, mulai dari 2 sampai 100%. Pembelian strategi penanganan harus disesuaikan dengan karakteristik spesifik lokasi dan jenis kecelakaan yang dominan terjadi. Untuk faktor reduksi penanganan delinasi sendiri, misalnya 75% itu rambu dinamis, chevron, elektronik itu 50%,
garis tengah taktikal 40% sampai garis tepi itu 25%. Berikutnya terkait dengan strategi peningkatan keselamatan jalan tol, ada strategi proaktif. Yang kita tahu strategi proaktif ini adalah tindakan yang melibatkan pengenalan langkah-langkah untuk mengurangi, memperbaiki, dan mengkompensasi dampak yang merugikan secara signifikan, terdiri dari identifikasi risiko, kategori risiko, sama respon aktif. Selanjutnya terkait dengan manajemen hazard sisi jalan. Hazard sisi jalan adalah semua objek yang tetap terdapat di jalan dalam daerah bebas yang meningkatkan keparahan korban akibat kecelakaan. Untuk langkah-langkah penanganannya mungkin yang pertama adalah sediakan clear zone atau area bebas, menjaga kendaraan tetap di badan jalan, dan menghilangkan atau mengubah hazardnya seperti apa. Untuk keselamatan di lokasi pekerjaan sendiri adalah salah satu bentuk dari tindakan proaktif, yang dimana untuk perambuan sendiri sudah diatur, misalnya terdiri dari 4 zona peringatan dini, zona pemandu transisi, zona kerja, dan zona terminasi. Selanjutnya terkait implementasi tindakan keselamatan terpadu. Ini keberhasilan program keselamatan jalan tol memerlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan tindakan korektif dan tindakan proaktif. Jadi dari dua tindakan tadi kita kombinasikan sehingga implementasi yang efektif membutuhkan koordinasi antar berbagai stakeholder, monitoring pekerjaan, dan evaluasi dampak secara sistematis. Berikut langkah-langkahnya mungkin dari analisis data, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Sehingga kita sampai pada kesimpulan bahwa pendekatan sistematis dalam manajemen keselamatan jalan tol melalui kombinasi tindakan korektif dan proaktif terbukti efektif mengurangi tingkat kecelakaan. Jadi demikian materi terkait dengan tindakan korektif dan kebijakan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Birowo dari Tim Merah akan mereview sedikit terkait materi regulasi jalan tol. Yang pertama adalah definisi dari jalan tol berdasarkan sistem. Jalan tol merupakan jaringan jalan primer. Menurut fungsi, jalan tol merupakan jalan arteri. Menurut status, jalan tol merupakan jalan nasional. Menurut kelas penyedia prasarana, jalan tol merupakan jalan bebas hambatan, yang artinya tidak ada simpang sebidang. Dan yang terakhir, menurut kelas pengguna, jalan tol merupakan kelas 1. Selanjutnya, strategi pendanaan penyediaan infrastruktur. Yang paling sering digunakan adalah KPBU, yaitu kerjasama pemerintah dengan badan usaha, termasuk yang ada di jalan tol Trans Sumatera. Selanjutnya, Permen PUPR nomor 16 tahun 2014 tentang SPM, ada 8 substansi pelayanan SPM jalan tol. Yang pertama, kondisi jalan tol. Yang kedua, kecepatan tempuh. Yang ketiga, aksesibilitas. Yang keempat, mobilitas. Yang kelima, keselamatan. Yang keenam, unit pertolongan atau penyelamatan dan bantuan pelayanan. Yang ketujuh, lingkungan. Dan yang kedelapan, TI dan TIP. Selanjutnya, terkait peningkatan kualitas jalan tol atau PKJT, ada pembersihan atau pengecatan konkrit barir atau parapet, ada juga pengecatan struktur JPO atau overpass, lalu ada pengecatan marka jalan, dan yang terakhir adalah pengecatan guardrail. Semua itu tertuang dalam surat Menteri PUPR dan juga surat Kepala BPJT. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai karyawan perusahaan yang memiliki target-target yang telah ditetapkan, dalam mencapai target tersebut pasti banyak risiko yang mempengaruhi. Nah, pada materi kali ini kita belajar apa itu risiko dan bagaimana cara memanajemen risiko. Menurut Peraturan Menteri BUMN nomor 2, risiko adalah suatu keadaan, peristiwa, atau kejadian ketidakpastian di masa depan yang berdampak pada tujuan strategis perusahaan. Agar komunikasi pengambilan keputusan tepat sasaran, perlu kita pahami bahwa problem atau masalah itu berbeda dengan risiko. Masalah adalah kejadian yang telah terjadi di masa lampau akibat dari keputusan ataupun aktivitas di masa lalu. Sementara risiko adalah potensi masalah di masa depan. Ini bisa terjadi karena dampak dari keputusan ataupun aktivitas pada masa kini. Proses sistematis yang meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, serta pemantauan terhadap risiko-risiko yang ada
merupakan kegiatan manajemen risiko. Manajemen risiko ini perlu dilakukan agar kita bisa melindungi nilai dan menciptakan nilai bagi perusahaan. Ada 3 hal utama yang dapat kita lakukan dalam mengelola risiko. Yang pertama, membuat risk register. Yang kedua, membuat early warning system. Dan yang ketiga, pembuatan SOP ataupun prosedur. Untuk lebih dalam mempelajari bagaimana mengelola risiko, teman-teman bisa melihat ataupun membuka ISO 31000 tahun 2018. Setelah melakukan identifikasi, analisa, kemudian evaluasi terhadap risiko-risiko yang telah dikumpulkan, kita perlu merespon risiko tersebut bisa dengan 4 cara. Yang pertama, kita bisa accept ataupun menerima tingkat risiko yang terjadi. Kemudian yang kedua, bisa kita share atau membagi dampak risiko yang dihadapi dengan pihak lain. Yang ketiga, kita bisa respon dengan reduce, mengurangi kemungkinan ataupun dampak melalui peningkatan kontrol. Atau yang keempat, avoid, bisa menghindari risiko dengan tidak melakukan aktivitas atau berhenti melakukan aktivitas yang meningkatkan risiko. Sebagai karyawan yang bekerja di dalam jasa layanan tol, kita perlu memanajemen risiko-risiko yang ada agar target yang kita tentukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jalan bisa tercapai. Untuk itu, kita harus selalu berusaha melakukan yang terbaik agar pengguna jalan merasa nyaman dan aman melewati tol yang kita kelola. Pada TRDP fase 4 ini, pada dasarnya menekankan bahwa keselamatan di jalan tol adalah prioritas utama. Penerapan regulasi jalan tol juga harus konsisten, baik dalam aspek teknis maupun operasional, agar standar keselamatan tetap dapat terjaga. Di sisi lain, manajemen risiko menjadi kunci untuk mengantisipasi potensi bahaya, mulai dari kecelakaan, kerusakan infrastruktur, hingga kondisi darurat. Dengan sinergi antara keselamatan, regulasi, dan manajemen risiko, program TRDP bukan hanya melindungi pengguna jalan, tetapi juga mendukung keberlanjutan operasional jalan tol secara efektif dan juga efisien.